Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Siagian. NIM 03031381924099. Teknik Kimia kelas A Kampus Palembang. Ini saya akan menjelaskan mengenai proses for the producing hydrogen peroxide menggunakan nomor paten US 10,793,433B2 tahun 2020. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pemilihan komoditi. Jadi, dalam paten utama kami menggunakan proses for producing hydrogen peroxide pada tahun 2020 dengan produk kimia hidrogen peroksida, rumus kimia H2O2 dan berwujud liquid. Kita lihat itu sifat fisika dan sifat kimia. Dan untuk fungsinya itu biasanya sebagai bahan pemutih, bleaching pada industri pulp dan kertas, sebagai developer dalam pewarna rambut, dan sebagai bahan bakar roket. Dan itu biasanya untuk penggunanya itu ada pabrik produksi zat-zat pembersih dan pemutih. Dan juga ini ada data bahan baku. Yang pertama itu ada tetrahydroalkylan traquinone. Yang kedua itu ada hidrogen. Bisa lihat itu sifat fisik dan sifat kimia dari dua data bahan baku tersebut. Yang kedua itu ada perbandingan proses. Jadi pada ini kami menggunakan beberapa rujukan. Yang pertama itu ada paten utama yang kami gunakan tahun 2020 dan 5 rujukan paten lainnya. Jadi dalam perbandingan ini eh, tidak banyak yang berbeda, bahan bakunya hampir sama, yaitu rata-rata alkylan traquinone dengan proses antraquinone proses, dan juga feed treatingnya ini menggunakan working solution. Dan ini sintesisnya, dan proses separasi dan purifikasi, dan untuk produknya itu hampir sama, yaitu hidrogen peroxide dengan berbagai kemurnian. Baiklah, selanjutnya itu blok diagram. Pertama-tama natural gas akan masuk ke hidrogen pen dan menghasilkan hidrogen. Lalu hidrogennya akan memasuki hydrogenation untuk menghasilkan alkylan traquinone yang akan lanjut ke proses filtrasi. Alkylan traquinone tadi selanjutnya akan masuk ke dalam proses oxidation oksigen sama oksigen dan akan menghasilkan crude hidrogen peroksida dan working solution. Dan selanjutnya itu akan masuk ke proses ekstraksi di mana akan menghasilkan crude hidrogen peroksida dan working solution tadi akan kembali ke hidrogenasi. Crude hidrogen peroksida akan melanjutkan ke tahap purifikasi dan akan disimpan di storage. Kapasitas rancangan pabrik. Berikut data kapasitas pabrik hidrogen peroksida di dunia. Selanjutnya itu ada data kapasitas pabrik yang menggunakan produk hidrogen peroksida sebagai bahan baku. Selanjutnya itu ini ada data ekspor hidrogen peroksida di Indonesia. Selanjutnya itu ada data impor hidrogen peroksida di Indonesia. Selanjutnya itu menghitung peluang kapasitas pabrik. Jadi dalam hal ini menggunakan rumus demand. Dan didapatkan pada tahun 2032 itu minus 159.538,1937 ton. Dan ini tidak dapat digunakan. Maka dari itu kita menggunakan metode pendekatan perhitungan forecasting, ya, ekspor, impor, produksi, dan konsumsi. Berikut data forecasting konsumsi hidrogen peroksida, dan di sini akan menghitung peluang kapasitas pabrik. Sama seperti tadi menggunakan rumus demand dan didapatkan pada tahun 2032 yaitu minus 3151,47769 ton. Dan ini juga tidak dapat digunakan. Selanjutnya itu analisa hasil peluang kapasitas pabrik dari metode forecasting dan laju pertumbuhan. Jadi dalam hal ini nilai negatif menandakan bahwa suplai hidrogen peroksida di Indonesia itu merupakan suplai ekses, di mana kesediaan lebih besar dari permintaan pasar. Salah satu hal untuk meminimalisir hal tersebut, produsen hidrogen peroksida di Indonesia harusnya mengurangi produksi produk tersebut dan importer mengurangi rasio impor hidrogen peroksida sehingga harga hidrogen peroksida di Indonesia akan kembali stabil. Selanjutnya itu menghitung peluang kapasitas pabrik menggunakan proyeksi konsumsi hidrogen. Jadi untuk kapasitas pabrik sama dengan volume konsumsi 2031 dikali 0,6 sama dengan 90.000 ton per tahun. Kapasitas pabrik sebesar 90.000 ton per tahun ini ditujukan untuk meningkatkan produksi hidrogen peroksida di Indonesia sehingga kemungkinan untuk meningkatkan nilai ekspor dapat tercapai dan mengurangi ketergantungan impor hidrogen peroksida. Dan selanjutnya itu analisa market value hidrogen peroksida. Jadi dalam pelajaran pabrik berkapasitas 90.000 ton per tahun ini berdasarkan pada market value dari hidrogen peroksida pada tahun 2002 dan sampai 2027.
Jadi market value-nya itu sebesar 5.187,32 kiloton pada tahun 2020 dan diprediksi memiliki nilai CAGR di atas 3%. Dan market hidrogen peroksida ini terkena dampak COVID-19 yang dimana perusahaan pabrik kertas itu menghentikan produksi sementara dan untuk meminimalisirnya penggunaan zat pemutih dan oksidasi sehingga mengurangi penggunaan hidrogen peroksida di dunia. Tapi di sisi lain hidrogen peroksida juga bisa digunakan sebagai disinfektan dan masker N95. Jadi hidrogen peroksida ini digunakan dalam banyak hal yaitu seperti zat pemutih dan oksidasi pada industri pulp. Industri pulp ini diprediksi akan berkembang dari 351,51 triliun pada tahun 2021 menjadi 370,12 triliun pada tahun 2028. Perkembangan industri pulp ini mengakibatkan naiknya kebutuhan pasar hidrogen peroksida sehingga kebutuhan hidrogen peroksida ini sangat tinggi hingga dibutuhkan untuk mencukupi kebutuhan tersebut. Selain itu juga hidrogen peroksida ini memiliki nilai guna yang sangat tinggi membuat pasar produk tersebut akan terus berkembang dan memiliki prospek yang baik. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai proses produksi hidrogen peroksida menggunakan paten tahun 2020. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.